Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi kita yaitu respirasi seluler yang bagian anaerob. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian detail saya yaitu fermentasi asam laktat. Nah, sebelum kita nyampai ke proses dan penerapannya, kita harus mengetahui apa sih itu fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ialah salah satu proses metabolisme anaerobik di mana glukosa atau karbohidrat lainnya diubah menjadi asam laktat. Proses ini terjadi dengan bantuan mikroorganisme tertentu seperti bakteri asam laktat atau Lactobacillus atau Streptococcus dan Leuconostoc serta beberapa jenis fungi. Fermentasi asam laktat sering digunakan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman serta memiliki peran penting dalam tubuh manusia, terutama dalam situasi di mana pasokan oksigen ke otot tidak mencukupi. Nah, selanjutnya ialah jenis-jenis fermentasi asam laktat. Nah, yang pertama itu ada fermentasi hormofermentatif yang menghasilkan hampir seluruh produk berupa asam laktat dari glukosa. Contohnya ialah Lactobacillus acidophilus. Nah, yang kedua ialah fermentasi hetermentatif. Selain juga menghasilkan asam laktat, prosesnya juga menghasilkan produk sampingan seperti etanol, karbon dioksida, dan contoh mikroorganismenya ialah Leuconostoc mencentroides. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya teman-teman, kita bakalan masuk ke bagian prosesnya, yaitu dimana yang pertama proses glikolisis. Nah, proses ini dimulai dengan glukosa, yaitu gula sederhana yang menjadi sumber energi utama bagi sel. Nah, glukosa dipecah menjadi dua, molekul asam pirufat atau produk antara melalui proses yang disebut glikolisis. Nah, selanjutnya ada transformasi energi. Selama glikolisis, beberapa perubahan kimia terjadi, yaitu seperti 2 ADP menjadi 2 ATP. Nah, 2 ADP. ADP adalah adenosin disfosfat, adalah molekul yang kosong dan diisi menjadi 2 adenosin disfosfat atau yang kita kenal dengan ATP, yaitu sumber energi utama yang digunakan sel untuk aktivitas biologis. Nah, total ada 2 ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa. Nah, kemudian ada 2 NAD. Nah, menjadi 2 NADH2. Nah, NAD bertindak sebagai pembawa elektron. Ketika glukosa dipecah, NAD menangkap elektron dan menjadi NADH2. Nah, NADH2 nantinya akan digunakan untuk mengubah asam pirufat menjadi asam laktat. Nah, pada tahap ini, 2 molekul asam pirufat. Nah, ini adalah hasil akhir dari glikosis yang akan diproses lebih lanjut. Nah, kemudian ada proses fermentasi asam laktat yang di sebelah kanannya ya teman-teman. Nah, mengapa terjadi fermentasi? Jika oksigen tidak cukup, tubuh tidak dapat melanjutkan proses respirasi aerob yang menghasilkan energi yang lebih banyak. Oleh karena itu, asam pirufat diubah menjadi asam laktat melalui fermentasi, sebuah proses metabolisme anaerob. Nah, kemudian ada reaksi kimianya.
Reaksi kimianya dalam panah nih, dalam gambar ini, kedua panah menunjukkan bahwa dua molekul asam piruvat dan menjadi dua molekul asam laktat. Selama proses ini, NADH2 yang dihasilkan dari glikolisis akan melepaskan elektronnya atau dioksidasi kembali menjadi NAD. NAD yang diperbarui ini penting agar glikosis dapat terus berlangsung. Nah, terus timbul sebuah pertanyaan nih teman-teman. Apa yang terjadi pada asam laktat? Nah, asam laktat adalah produk akhir dari fermentasi ini. Dalam tubuh manusia, asam laktat akan terakumulasi di otot selama aktivitas berat, menyebabkan rasa lelah atau pegal-pegal kemudian setelah aktivitas selesai dan oksigen kembali cukup, asam laktat dapat diubah menjadi asam piruvat kembali atau diolah di hati menjadi glukosa melalui siklus Cori. Nah, kesimpulannya teman-teman, mulai dari glukosa dipecah menjadi asam piruvat melalui glikolisis dan kemudian diubah menjadi asam laktat melalui fermentasi. Proses ini juga menghasilkan energi berupa 2 ATP, kemudian regenerasi NAD yang memastikan proses dapat terus berjalan meskipun oksigen tidak tersedia. Nah, buat fun fact, garis panah ini ialah menunjukkan langkah-langkah yang berurutan dari glukosa hingga ke produk akhir. Nah, dan gambar-gambar panah juga menggambarkan reaksi kimia yang terjadi disertai molekul yang terlibat di atas atau di bawah panah. Nah, tulisannya ini, tulisan 2 ATP, 2 NAD, dan 2 NADH2 menjelaskan transformasi energi dan pembawa elektron dalam proses ini. Nah, kemudian hasil akhirnya ialah 2 asam laktat yang dihasilkan dari pengolahan asam piruvat tanpa oksigen. Nah, selanjutnya kita ini ada poin penting yang kita bisa pahami dari gambar-gambar itu teman-teman. Ialah yang pertama yang dapat kita simpulkan ialah proses anaerob. Nah, gambar ini menunjukkan jalur metabolisme anaerob atau tanpa oksigen yang terjadi saat tubuh membutuhkan energi cepat, tetapi pasokan oksigen tidak mencukupi. Nah, selanjutnya yang kedua, efisiensi energi. Energi yang dihasilkan dari fermentasi ialah 2 ATP, jauh lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob yang membutuhkan 36 ATP, tetapi cukup untuk mempertahankan fungsi sel dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya poin ketiga, regenerasi NAD. Gambar ini menyoroti pentingnya regenerasi NAD melalui pengubahan NADH2 menjadi NAD. Nah, NAD yang dihasilkan memungkinkan glikolisis terus berjalan sehingga energi tetap dihasilkan. Dan yang keempat, keterbatasan asam laktat. Akumulasi asam laktat dapat menyebabkan kelelahan otot, tetapi ini adalah solusi sementara bagi tubuh untuk tetap bertahan dalam kondisi kekurangan oksigen. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan fermentasi laktat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama dalam industri pangan, yogurt fermentasi susu oleh Lactobacillus dan Streptococcus. Proses ini menghasilkan tekstur kental, rasa asam, dan kandungan probiotik. Kemudian ada kimchi, keju, pickles, dan asinan juga menggunakan fermentasi asam laktat. Nah, yang kedua itu penerapannya ialah kesehatan dan pengobatan. Produk fermentasi asam laktat sering mengandung probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, fermentasi ini juga membantu meningkatkan bioavailabilitas nutrisi seperti meningkatkan penyerapan vitamin B dan K. Nah, selanjutnya adalah industri non-pangan. Fermentasi asam laktat juga digunakan dalam industri bioplastik untuk menghasilkan asam polikat atau PLA, bahan baku plastik yang dapat terurai secara hayati.